Bab 033, Kejadian Heboh. Pintu masuk ruangan ini akhirnya terbuka lebar dan menampilkan seorang model dan seorang pria. Apakah pria itu manajernya atau tidak, Audi tidak tahu. Audi melihat model itu masuk dengan pongahnya, dia langsung ke depan. Dia mengerling kepada salah satu direktur yang ada di sana. Mereka sama sekali tidak melihat Denny karena dari kursi penonton terlihat sangat gelap. Denny duduk di sana dalam diam, bahkan mereka tidak menyadari Denny ada di sana, dan yang lebih celaka lagi bahkan pemilik perusahaan juga duduk di sana memperhatikan semuanya. Semua mata tertuju kepada mereka, dengan sombongnya dia mendekati meja para direktur. Salah satu direktur di sana langsung memahami maksud model tersebut serta-merta dia berdiri dan membatalkan penampilan Kiki. Mohon maaf Nona Kiki, Anda dibatalkan untuk acara penyeleksian ini ya. Anda tidak diperlukan lagi, karena kami sudah memilih model lain pengganti Anda yaitu Nona Kira, katanya kembali. Kira, pikir Kiki dengan terperanjat. Kira segera naik ke panggung. Wajahnya kini terlihat dengan jelas, karena sekarang dia keluar dari bayangan gelap ke tempat lebih terang. Kini dia berdiri di bawah cahaya lampu sorot. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Tuan, sudah pasti saya akan menerima tawaran ini dengan senang hati dan tidak akan mengecewakan Tuan, katanya sambil mengerling nakal kepada salah satu direktur yang sedang duduk di sana. Dia menekankan kalimat tidak akan mengecewakan. Denny dan Audi mengerutkan dahinya dengan perasaan tidak suka, tetapi mereka masih belum mau bertindak dan menunggu kelanjutan kejadian berikutnya. Justin tidak dapat menerima kenyataan itu, langsung saja berdiri dengan marah. Tunggu. Apa maksud semua ini? Tanyanya dengan dingin. Kiki melihat pria yang bersama Kira adalah Topan, salah satu pemilik studio kecil yang menerima job dari Justin. Dia kini berani membalas Justin karena salah satu direktur itu adalah sekutunya. Anda tidak mendengarkan apa yang dikatakan Direktur Brata. Nona Kiki tidak perlu lagi mencobanya. Nona Kira yang akan menggantikannya dan sudah pasti diterima, karena Nona Kira jauh lebih hebat dari Nona Kiki. Oleh sebab itu Anda harus segera pergi meninggalkan panggung ini dan membiarkan Nona Kira yang mengambil posisi Anda. Dia jauh lebih berpengalaman dan lebih cantik dari Nona Kiki, jadi sudah pasti dia adalah calon terbaik saat ini, kata Topan dengan pongah. Siapa bilang modelmu jauh lebih baik? Apakah adil seperti itu? Pihak perusahaan telah berjanji kepadaku akan menerima modelku. Aku bahkan meminta supaya mereka menyeleksinya karena tidak adil bagi calon model yang lain. Mengapa orang lain diberi kesempatan sementara modelku tidak kalian beri kesempatan? Apa kalian memang sengaja melakukannya? Tanya Justin. Topan tertawa dengan pongah mendengar perkataan Justin karena dia sekarang merasa di atas angin karena Direktur Brata sekarang adalah sekutunya. Topan memang licik, dia tahu kelemahan Direktur Brata. Kamu pasti berada di pihakku, karena aku telah meminta Kira untuk meladenimu. Aku bahkan telah membuat perangkap dan jebakan. Seandainya dia tidak mendukung kami maka aku akan memperlihatkan foto-foto yang akan menghancurkannya, pikir Topan dengan licik. Wah, Anda tidak perlu marah Tuan Justin. Apa Anda tidak tahu istilah, yang terbaiklah yang akan menang. Best from the best. Jadi jangan katakan modelmu itu adalah yang terbaik, hahaha. Sementara dia saja model bau kencur belum ada apa-apanya. Jadi sebaiknya Anda tahu diri Tuan, serang Topan tanpa rasa hormat lagi. Justin menatap Topan dengan perasaan tidak suka, tetapi dia masih belum menyerang Topan. Dia melihat Topan bahkan telah berani menghinanya. Dasar ular berkepala dua, dia selalu mencari cara agar bisa menghancurkan orang-orang lain. Ketika dia memerlukan orang lain dia selalu memuji dan mencari muka bahkan sampai menjilat tanpa rasa malu tetapi ketika dia tidak memerlukannya lagi maka dia merasa di atas angin dan mencampakkan orang tersebut tanpa ada rasa penghargaan sama sekali. Pikir Justin kesal. Justin kemudian menatap Topan lagi, walaupun kemarahannya telah memuncak tapi Justin masih dapat mengontrolnya dengan baik. Jadi apapun yang kamu katakan Tuan, model Anda tidak akan pernah dipakai. Dia sudah gugur dan tidak akan dikontrak lagi. Sebaiknya kalian segera pergi dari sini, sebelum wajah kalian merusak suasana kebahagiaan orang lain. Modelmu itu model kampungan Tuan, jadi jangan sampai mempermalukan Anda, katanya lagi. Justin sampai menggertakkan giginya karena amarahnya sebentar lagi akan meletus. Justin menatap mereka semuanya dengan perasaan kesal karena bagaimanapun dia harus bisa memperjuangkan Kiki secara adil. Mengapa Anda yang sibuk? Anda bukanlah siapa-siapa di sini, ejek Justin kembali. Sesaat Topan malu, wajahnya memerah mendengar ejekan Justin.
Tetapi dasar kepala batu, apapun yang disampaikan kepadanya tidak akan pernah berhasil membuat dia mengubah sikap jeleknya tetapi malah menjadi-jadi. Apa Anda ingin Direktur Brata sendiri yang akan menjawabnya? Cek, cek, cek. Anda masih sehat Tuan Justin? Anda masih punya malu? Tanya Topan lagi. Semua orang termasuk model dan para manajer mereka yang ada di sana terperangah mendengar ejekan Topan terhadap Justin. Mereka tidak menyangka Topan akan seberani itu kepada Justin karena sebenarnya tahu Justin adalah pemilik salah satu perusahaan fashion yang bonafide. Justin yang humble tidak akan pernah menunjukkan kehebatannya. Bukankah demikian Tuan Brata? Tanya Topan kepadanya. Direktur Brata terlihat ragu untuk menjawabnya namun Topan menatapnya dengan tajam, kemudian dia memberikan beberapa lembar foto dari ruang percakapan. Terdengar suara notifikasi ada pesan singkat masuk. Brata adalah direktur yang paling senior dan merupakan orang kepercayaan Denny. Kekuasaannya lebih besar daripada direktur yang lain, biasanya dia adalah pembuat keputusan terakhir. Semua direktur yang di sana akan tunduk kepada aturan yang dia buat. Brata sebenarnya adalah orang yang baik, hanya saja kelemahannya memang wanita. Apalagi kalau wanita ini datang menyodorkan dirinya maka dia tidak akan menolaknya sama sekali. Denny menatap tajam Brata, berharap dia akan mengambil keputusan yang bijak. Kamu harus mengambil keputusan bijak, karena Nona Audi sebentar lagi akan datang. Mudah-mudahan dia belum sampai, jangan sampai dia melihat kejadian ini, bisik Denny kembali. Brata memperhatikan sekelilingnya dan merasa posisinya sekarang sangat terjepit. Bagaimana kalau aku mendukung si Topan licik ini? Kurang ajar dia berhasil menjebakku. Kalau aku mendukungnya sekarang aku rasa tidak ada masalah. Semua direktur ini pasti akan mendukungku karena biasanya mereka akan mengikuti perintahku dan tunduk kepadaku. Toh, Pak Denny juga tidak ada di sini. Maka tidak ada bukti aku melakukan kesalahan bukan? Pikirnya kembali. Dia kemudian menatap Topan dan Justin bergantian. Aku harus hati-hati, jangan sampai kejadian ini menjadi berita yang menghebohkan, pikirnya kalut. Ada rasa cemas di dalam hatinya karena dia sadar Topan akan terus memanfaatkan dan memerasnya dengan foto tersebut. Aku harus cari cara lain untuk menyingkirkan Topan, karena dia sudah berhasil mengerjai aku dan membuat aku menjadi susah, katanya lagi. Bab 034, Jadilah Orang Jujur. Brata meneguk air ludahnya dengan kasar karena dia tidak menyangka akan mengalami masalah ini. Mati aku terjebak dengan kelemahanku sendiri. Biasanya aku aman, tetapi kini aku telah salah langkah dan tidak berhati-hati, pikirnya marah. Brata kemudian berdiri dan menatap Topan, sementara direktur yang lain dan para desainer menatap Brata. Sudah menjadi rahasia umum Brata memang suka wanita muda. Mereka semua menatap Brata dan ingin melihat keputusan apa yang akan diambil Brata. Maaf Tuan Justin, apa yang dikatakan Tuan Topan semuanya benar. Saya mewakili pihak perusahaan Growing Spring akan menyetujui, sesat dia terdiam. Justin menatap mereka dengan curiga dan tidak mau kalau mereka tidak bersikap adil. Mengapa diam? Apa yang ingin Anda katakan? Tanyanya lagi. Direktur Brata tahu potensinya sangat besar di perusahaan ini. Mereka tidak mungkin memecatku karena aku paling senior dan paling bagus di sini, pikir Brata lagi. Brata membusungkan dadanya dengan pongah karena tahu perusahaan akan selalu mendukungnya. Dari segi pengalaman memang Nona kira jauh lebih baik, maka Nona Kiki saya mohon maaf akan membatalkan penawaran dari perusahaan untuk Anda, katanya kembali. Kiki kecewa mendengar perkataan Brata. Aku kalah sebelum berperang, bagaimana ini? Mulai saja belum tetapi sudah diusir, pikirnya dengan perasaan kecewa. Sudahlah Justin, kalau mereka tidak mengizinkanku mengikuti audisi ini maka sebaiknya kita kembali saja, kata Kiki kembali. Kiki berdiri dari kursinya dan menarik tangan Justin, sebelum Justin membuka mulutnya tiba-tiba dari arah depan seorang direktur muda bagian periklanan, bernama Theo menatap tajam ke arah Brata yang tampak sangat arogan. Tunggu, Nona Kiki, Anda jangan pergi dulu, katanya dengan suara keras. Karena Kiki berada di kursi penonton maka dia harus memanggil Kiki dengan suara yang lebih keras. Sementara itu Brata menatapnya dengan kening berkerut dan tatapan tidak suka. Kurang ajar kamu, Theo. Apa dia sekarang mau cari gara-gara kepadaku? Atau dia mau cari muka? Awas kamu ya, aku tidak akan membiarkan kamu mencari muka dan mengganggu wewenangku, pikir Brata dengan jengkel. Kiki berhenti menatap salah satu direktur yang ada di sana. Dia kemudian berhenti, sebenarnya Justin tidak akan pergi tetapi tarikan tangan Kiki membuat dia harus bangkit dari tempat duduknya. Audi yang melihat kejadian itu menatap ke arah Justin dengan heran. Tumben, diam seperti anak ayam, pikir Audi geli. Sementara itu dari atas pentas,
Theo kemudian meminta Kiki untuk naik ke atas panggung. Mula-mula Kiki ragu, tetapi Justin segera menarik tangannya mengikuti permintaan Theo. Topan yang melihat gelagat tidak baik segera memandang Brata dengan tatapan menuntut. Dia menginginkan Brata segera bertindak dan tidak diam saja. Theo kemudian meminta agar Justin juga ikut naik ke atas panggung. Seorang panitia memberikan Justin dan Kiki sebuah mikrofon, pengeras suara. Sementara para jajaran direktur dan desainer yang diundang sebagai tim penilai telah memiliki mikrofon sendiri. Kiki dan Justin kemudian menerima mikrofon tersebut dan berdiri di sisi lain dari panggung tersebut. Kini mereka saling berhadapan dengan Topan dan Kira. Mereka berdua berada di sisi lain dari panggung. Kira menatap marah ke arah Kiki. Dia menganggap Kiki merebut semua yang dia inginkan. Bahkan menurutnya Kiki adalah perusak kebahagiaan yang sebentar lagi akan dia raih. Dasar wanita kurang ajar, sudah 2 kali aku berjumpa dan berseberangan dengannya. Seharusnya aku tidak berjumpa dengannya lagi, sungguh sial. Wanita itu selalu hadir di dalam hidupku dan membuat aku menjadi tidak berharga sama sekali. Awas kamu ya, aku akan membalaskan semua sakit hatiku. Pikir wanita itu dengan marah. Kalian mengatakan, model yang kalian bawa adalah yang terbaik menurut kalian. Maka tidak ada salahnya Anda berdua berkompetisi untuk mendapatkan tempat terbaik, kata Theo kembali. Brata yang mendengarkan perkataan Theo tentu saja marah dan tidak senang karena dia takut Topan akan menjalankan ancamannya dengan menyebarkan foto-foto mesumnya bersama Kira. Sudah pasti aku akan terkena akibat yang luar biasa, selain jabatanku hilang sudah pasti aku akan berurusan dengan kepolisian. Sudah pasti istriku akan marah besar dan meminta cerai dariku, pikirnya dengan marah. Brata tidak akan bisa hidup tenang, kalau saja dia tidak mengikuti keinginanku maka dia akan menerima akibatnya. Kamu harus pandai-pandai melindungi dirimu sendiri. Aku akan membuat perhitungan dengannya kalau saja dia tidak mengikuti keinginanku, bisik Topan. Dia masih menatap Brata dengan penuh ancaman, Brata menyesali dirinya sendiri. Terjerat dengan umpan Topan menjadikan dia sekarang menjadi kacungnya Topan. Brata menyesal mengikuti nafsu sesaatnya dan kini dia terjebak di antara ketamakan manusia serakah. Bagaimana Tuan Justin dan Nona Kiki, apakah Anda berdua setuju? Tanyanya lagi. Sudah pasti saya setuju, sejak dari awal aku memang menginginkan permainan yang jujur. Karena tidak ada dalam kamusku menang karena ketidakjujuran, aku tidak suka kalau aku terlihat hebat karena belas kasihan orang lain, sindir Justin. Topan seketika tersinggung dengan sindiran Justin, tanpa dia sadari dia langsung menjawab umpan Justin. Padahal dia memegang sebuah mikrofon di tangannya. Apa maksud kamu? Apa karena kamu perusahaan besar maka kamu bisa sesuka hatimu berbicara seperti itu Tuan? Aku memang perusahaan kecil dan aku banyak mendapatkan job karena dirimu. Tetapi aku sekarang sudah lebih maju dan tidak menerima uluran tanganmu lagi. Kamu pikir kamu itu sudah hebat? Tanya Topan dengan sarkas. Semua orang yang mendengarkan perkataan Topan, langsung saja berbisik tidak suka. Dasar manusia kurang ajar, dia bahkan memakan tuannya sendiri, bisik orang lain. Mereka menggelengkan kepalanya karena dari ucapan Topan mereka menyadari Justin telah membantu Topan di dalam bisnisnya. Mengapa kamu takut? Apa kamu tidak bisa menjawabnya? Tanya Topan lagi. Topan tidak menyadari semua yang dia ucapkan untuk menyakiti Justin justru berbalik menghinanya sendiri, karena tanpa dia sadari dia telah menceritakan kebaikan Justin dan menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Justin tersenyum mengejek, dan dia belum menjawab perkataan Topan. Audi semakin tertarik melihat pertikaian yang ada di atas pentas karena dia tahu Justin bukanlah manusia yang mudah dihadapi. Justin bisa menjadi musuh yang sangat membahayakan, dia akan menunggu dan menjatuhkan lawannya. Astaga, dia semakin berani saja mengejek Tuan Justin. Apa dia mau cari mati? Bisik salah satu manajer kepada model yang ada di sampingnya. Topan yakin dia akan mendapatkan dukungan dari Brata sehingga semua tingkah lakunya benar-benar sangat memuakkan Justin. Dia bahkan membuat orang lain memandang rendah dirinya sendiri. Topan benar-benar manusia keras kepala yang tidak tahu arti terima kasih. Audi yang masih duduk di kursi penonton melihat sebuah tontonan yang menarik. Aku yakin sebentar lagi akan terjadi perang, pikirnya dengan yakin. Suasana ruangan semakin tegang dan panas, aura permusuhan semakin terasa di antara mereka sehingga membuat Denny semakin gerah dan akan menghentikan pertikaian yang tidak bermanfaat tersebut. 1 hour later. Bab 035, perusahaan ini bukan dagelan. Denny kemudian berdiri, tetapi dia duduk kembali karena menerima pesan singkat dari Audi. Tidak ada yang memperhatikan gerakan Denny,
karena semua mata tengah tertuju ke panggung karena rasa penasaran bagaimana akhir pertikaian itu. Kamu tetap di tempatmu. Denny kelihatan bingung menerima pesan singkat tersebut, dia melirik di sekitarnya tetapi dia tidak menemukan Audi sama sekali. Apa maksud Nona Audi? Pikirnya heran. Denny tidak berani mempertanyakan maksud Audi, akhirnya duduk kembali di kursinya dan memperhatikan kejadian di atas panggung kembali. Bagaimana? Apakah Anda mau bertarung dengan Tuan Justin? Tuan, tanya Theo. Sesaat dia terdiam karena dia tidak tahu nama Topan. Topan Tuan, jawab Topan. Semua tertawa kecil, dari segi nama saja Justin jauh lebih terkenal. Tetapi dalam kesombongan Topan jauh lebih hebat. Tuan, kami setuju kalau memang Nona Kiki ikut di dalam kompetisi ini. Biar lebih adil, karena kami melihat sendiri Nona Kiki lebih dahulu datang dari Nona yang di sana, bela salah seorang model dengan berani. Model ini telah berkenalan dengan Kiki sebelum audisinya dimulai. Kiki wanita yang baik dan ramah, berbeda dengan wanita yang ada di atas panggung itu, pikirnya lagi. Cukup, keputusan ada di tanganku. Anda Pak Theo, sebaiknya Anda diam dan tidak mencampuri urusanku karena aku bisa memberi Anda sanksi dan melaporkan Anda kepada atasan kita. Anda bisa saja di blacklist, karena kalau Anda termasuk di dalam blacklist tersebut maka Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun. Anda akan menjadi pengangguran, jadi sebaiknya Anda tidak mempermalukan diri Anda sendiri, kata Brata dengan pongah. Seharusnya Brata membicarakan kalimat di atas tanpa harus menggunakan mikrofon. Dia ingin mempermalukan Theo dan ingin menjadikan Theo sebagai contoh kalau ada orang yang ingin mengganggu-gugat kekuasaannya maka dia akan dijatuhkan tanpa ampun. Direktur yang lain tidak berani melawan ucapan Brata karena tidak mempunyai nyali sama sekali. Sementara itu Brata yang belum puas mempermalukan Theo melanjutkan kembali ucapannya. Di perusahaan ini, hanya Pak Denny saja yang bisa melawan ucapanku. Selain dia maka tidak akan ada yang bisa mengganggu-gugat keputusanku. Maka aku memutuskan akan membatalkan Nona Kiki dan menjadikan Kira sebagai model di perusahaan ini, katanya lagi dengan pongah. Sesaat Theo terdiam dan tidak berani melawan ucapan Brata, karena bagaimanapun tidak mungkin dia nanti menjadi pengangguran bukan. Theo tidak kuasa menolak tindakan Brata yang semena-mena. Ancaman Brata membuat Theo tidak berani bertindak lagi. Anda berani mengatakan hal itu di depan pemilik perusahaan ini? Tanya Justin tiba-tiba. Audi sedikit terkejut dengan ucapan Justin karena dia tahu Justin tidak mungkin tahu kedatangannya. Audi kemudian mengetikkan perintahnya kepada Denny. Dret. Denny melihat pesan masuk di ponselnya. Sekarang juga kamu masuk dan pecat direktur yang bernama Brata, jangan terima manusia yang bernama Topan dan Kira. Denny semakin heran, karena Audi mengetahui dengan baik apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya di mana Nyonya Audi? Mengapa dia mengetahui semua kejadian di dalam ruangan ini? Apakah dia ada di sini? Tetapi aku sama sekali tidak melihat dirinya. Aku bahkan tidak tahu kalau dia ada di sini, pikir Denny heran. Denny kemudian celingukan memandang ke kiri dan ke kanan, tetapi sama sekali tidak melihat tanda-tanda kehadiran Audi. Denny tidak melihat Audi karena memang Audi berada di paling pojok karena gelap. Denny tidak dapat melihat Audi karena Audi berada jauh di belakangnya. Sementara Audi bebas memandang ke depan. Semua kejadian yang terjadi dapat dia lihat dengan sangat jelas. Astaga, apakah Nyonya Audi ada di sini? Tanyanya lagi. Jawab Tuan Brata, mengapa Anda sepertinya tampak kebingungan? Tanya Justin. Justin kemudian menatap Brata dengan tatapan penuh ejekan, tetapi Brata yang sombong tidak menyadari tatapan ejekan dari Justin. Karena Justin ingin membongkar kejahatan Brata. Bagaimana? Apakah Anda yakin, Anda sanggup menghadapi pemilik perusahaan ini? Tanyanya lagi. Pertanyaan Justin terlihat seperti asal-asalan saja. Kalaupun mereka harus menjawabnya tetapi Justin tidak memberikan dia waktu lagi. Kamu jangan menggertak aku. Aku tahu pemilik perusahaan ini adalah warga negara Amerika, katanya lagi. Jadi, tantang Justin dengan elegan. Justin terlihat tenang dan tidak terpengaruh dengan ejekan Brata. Jadi, apa maksud Anda dengan mengatakan kata jadi? Anda pikir Anda bisa menggertak aku? Kata Brata kembali. Hahaha, Anda luar biasa Tuan Brata. Anda sama sekali tidak takut bukan? Bahkan Anda jauh lebih sombong. Aku salut dengan diri Anda itu, ejek Justin kembali. Brata marah, dia segera menghentakkan tangannya di atas meja yang terletak di hadapan para direktur dan desainer. Semua orang terlonjak kaget mendengar hentakan tangannya. Apalagi di atas meja masih ada mikrofon sehingga menimbulkan suara gaduh yang memekakkan telinga. Apa maksud Anda? Anda jangan mengancam aku ya, apa Anda pikir aku ini anak bau kencur?
Atau Anda pikir aku takut dengan gertak sambal Anda? Jangan takabur. Anda mengaku mengenal pemilik perusahaan ini, bukan begitu? Kalau aku mengatakan akulah pemilik perusahaan ini bagaimana? Apakah kamu yakin? Tanyanya lagi. Justin tertawa mendengar perkataan Brata. Rupanya Anda sudah sinting ya, Anda kehilangan akal sehat Anda. Anda pikir aku main-main dengan pernyataanku tadi? Cek, cek, cek. Anda salah besar, memang pemilik perusahaan sekarang tepat berada di depan Anda sekarang, katanya lagi. Audi terkejut mendengar perkataan Justin. Dasar anak kurang ajar, rupanya dia pura-pura tidak melihat aku tadi, awas kamu ya. Aku akan menjewer telinga kamu. Dasar anak bandel, pikir Audi dengan kesal. Tapi dia tidak mau ikut permainan Justin, dia menunggu apa yang akan Justin lakukan untuk menyudahi pertikaian itu. Aku semakin penasaran, apa yang sedang dia rencanakan, pikir Audi lagi. Tiba-tiba Brata juga tertawa mendengar perkataan Justin. Hahaha, kamu kira aku gampang dibodohi. Kamu pikir aku tidak tahu akal bulusmu. Ayo yang mana pemilik perusahaan ini? Tunjukkan kepadaku. Bentak Brata semakin gila. Semua orang yang ada di sana semakin bingung melihat kejadian di atas panggung seolah-olah mereka melihat dagelan aneh, di mana semua orang saling serang dan saling tuding. Ayo, kamu pasti tidak dapat menunjukkannya bukan? Dasar manusia besar mulut, kamu tidak hanya besar mulut, tetapi kamu juga pembohong besar. Katanya lagi. Semua orang semakin bingung melihat adegan yang sedang terjadi, Justin dengan sikap tenang dan kata-kata sindiran yang mematikan sementara Brata dengan emosi yang meledak-ledak. Justin memang tidak terpancing emosi tetapi setiap perkataannya mampu memancing kemarahan Brata. Kejadian di atas panggung semakin liar dan tidak terkontrol lagi, Denny akan segera maju. Dia akan melerai kejadian ini, karena dia malu kepada para peserta audisi, baik model dan para manajernya. Semua ini tidak menunjukkan keprofesionalan perusahaan. Denny segera berdiri dan berteriak dengan suara menggelegar. Berhenti sekarang juga, apa kalian pikir perusahaan ini bahan lawakan? Bentaknya marah. Bab 036, Ancaman. Semua segera melihat ke arah datangnya suara, ternyata dari arah kursi penonton. Sesosok bayangan hitam dari arah tengah kursi penonton melangkah dengan langkah lebar berjalan ke arah panggung. Mereka tidak dapat melihat wajah orang yang membentak marah tersebut tetapi para direktur mengenal suara itu bahkan Brata tampak gemetaran. Pak Denny, bisik Brata dengan takut. Denny segera mencapai pinggir panggung dan naik ke atasnya dari tangga samping. Kini mereka dapat melihat wajah Denny dengan jelas, sosok pria menarik yang memiliki karisma naik ke atas panggung. Tubuhnya yang tinggi besar menambah rasa hormat bagi bawahannya. Walaupun tidak terlalu tampan namun wajah Denny enak dipandang dan penuh dengan kewibawaan. Kini wajahnya merah padam dan tidak ada senyum ramah di wajahnya lagi. Tatapan elangnya menunjukkan dia tidak dalam kondisi untuk bersosialisasi. Denny bahkan menatap Brata dan seluruh jajaran direktur di sana dengan tatapan kecewa. Kalian sedang audisi model atau audisi acara dagelan? Kalian pikir perusahaan ini milik kalian? Jawab, bentaknya marah. Denny kemudian menelepon sekretarisnya. Luna kamu segera ke sini, panggilkan Alan, Darren dan Semi segera kemari. Kamu juga dan bagian humas untuk datang kemari. Perintahnya kembali. Kalian ingin bermain dagelan bukan? Baik, aku akan melanjutkan dagelan kalian sampai tuntas, kata Denny dengan sewot. Brata dan beberapa orang jajaran direktur bahkan berdiri menyambut Denny dan memberi hormat kepadanya. Desainer yang ada duduk di depan sebagai tim penilai sampai bingung melihat perubahan kejadian yang tidak mereka sangka. Saya mewakili perusahaan Growing Spring meminta maaf atas dagelan yang baru saja kalian tonton. Saya akan memberikan sentuhan akhir di dagelan ini, agar kalian tahu perusahaan ini dibangun atas dasar profesionalitas, bukan karena ada hubungan atau kolusi sesama jajaran dengan calon audisi. Maka aku akan turun langsung menanganinya. Jadi siapa yang keberatan dan tidak ingin berada di gedung perusahaan ini maka aku akan mengizinkannya. Silahkan keluar dan kita tidak akan pernah bisa bekerja sama lagi. Katanya dengan tegas. Denny kemudian menatap kepada para peserta audisi dan manajernya, ternyata mereka tidak beranjak dari kursinya masing-masing. Mereka masih mengharapkan untuk bergabung di Growing Spring. Baikkah ternyata Anda semuanya memilih untuk tetap berada di sini? Bagus, terima kasih atas kepercayaan Anda semuanya. Sekarang Anda boleh menonton akhir drama yang mereka tunjukkan kepada kalian, kata Denny lagi. Tidak berapa lama kemudian datanglah Luna sekretaris Denny beserta Alan, Darren dan Semi. Mereka kemudian memberi hormat kepada Denny. Semi,
Sekarang juga kamu ambil surat pemecatan untuk semua direktur yang ada di sini dan kalian yang akan menggantikan mereka semuanya, katanya kembali. Denny berbicara sambil memandang Darren dan Alan serta Semi. Mereka sadar Brata dan yang lainnya telah dipecat secara tidak terhormat dan Semi akan mengurus surat pemecatannya. Maafkan saya Pak Denny, tolong beri lagi saya kesempatan, katanya lagi. Semua kesombongannya hilang raib tidak berbekas sama sekali, Denny bahkan menjatuhkan dia ke dalam lubang yang dalam. Mulai sekarang, Bapak tidak perlu lagi bekerja di perusahaan ini. Aku tidak akan menerima Bapak lagi untuk berada di sini, katanya kembali. Brata langsung terhenyak lemas, karena dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Bahkan Denny dengan tegas tidak memberikan dia kesempatan kembali. Tuan, maafkan saya, berilah saya kesempatan, katanya mulai panik. Brata dapat membayangkan bagaimana hari yang akan dia hadapi jika dia menjadi pengangguran. Ya Tuhan, bagaimana aku dapat menafkahi keluargaku kalau aku sendiri tidak bekerja? Pikir Brata dengan kalut. Denny tetap kepada keputusannya dan tidak akan memaafkan semua orang yang ada di sana. Aku bahkan memecat orang yang hanya melihat yang benar tetapi tidak membantu mengatakan kebenaran itu sendiri. Kebenaran hanya bisa menjadi benar jika kita sendiri berani menyatakannya tanpa rasa takut sama sekali. Sama seperti kalian sekarang ini, kalian hanya diam padahal kalian tahu yang benar bahkan kalian membiarkan semua ini terjadi menjadi tidak terkendali. Seharusnya aku memarahi kalian di tempat tertutup, tetapi nama perusahaan ini harus dibersihkan. Perusahaan ini tidak akan menerima pemain-pemain dagelan seperti kalian. Satu lagi aku merasa kecewa terhadap diri Bapak, padahal Anda sudah cukup lama bekerja di sini dan menjadi orang kepercayaanku tetapi Anda malah memanfaatkannya dan menjadi raja di perusahaan ini. Aku tidak pernah tahu kelicikan Anda, jadi sebaiknya memang perusahaan meminta Anda mundur. Begitu juga dengan Anda semuanya, katanya tegas. Luna, antarkan mereka ke bagian personalia sekarang juga, kata Denny. Brata dan semua jajaran direktur meninggalkan panggung dengan wajah kalut, karena dalam sekejap mereka tidak lagi menjadi direktur malah sekarang mereka menjadi pengangguran. Denny kemudian meminta beberapa orang yang baru datang untuk menggantikan para direktur yang baru saja dipecat. Sekarang kita bisa memulai kembali audisinya. Mungkin kalian heran, baru kali ini ada perusahaan memecat para direkturnya sendiri di depan orang luar yang tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi saya minta maaf atas ketidaknyamanan tadi karena adanya dagelan tadi. Untuk kedepannya kami akan mengintrospeksi diri kami sendiri, kata Denny kembali. Denny kemudian melihat ke arah Topan dan Kira. Untuk kalian berdua, silakan tinggalkan tempat ini. Peluang kalian berdua untuk masuk ke perusahaan ini tertutup dan tidak akan pernah ada lagi, maafkan saya, katanya kemudian. Silahkan tinggalkan tempat ini, kata Denny dengan dingin. Sejak dari tadi memang Denny memperhatikan mereka dan dia sadar tipe manusia apa Topan dan Kira. Manusia keras kepala dan tidak tahu malu, karena mereka tidak akan pernah bisa lebih baik jika di kepala mereka selalu muncul ide jahat dan tamak. Melihat tingkah Kira maka Denny tidak akan pernah sudi mengontrak orang yang tidak tahu diri dan menyebalkan seperti itu. Topan dan Kira tidak dapat menerima ucapan Denny, karena memang itu tabiat mereka yang asli. Tidak akan pernah menerima kekalahan, selalu saja ingin menang walaupun dengan cara licik. Tapi Tuan Brata sudah menjanjikan kepada saya untuk mengisi posisi model internasional, kata Kira dengan wajah mengerling nakal kepada Denny. Denny membuang mukanya dengan perasaan tidak senang, karena dia sudah tahu sifat asli mereka. Denny bahkan mengacuhkan mereka dan tidak ingin berhadapan dengan mereka lagi. Kira terus saja mengoceh tidak karuan. Tuan tidak bisa mengingkarinya begitu saja. Aku yakin perusahaan ini sangat profesional. Kalau Tuan membatalkannya bukankah ini akan mencoreng perusahaan Tuan sendiri? Tanyanya dengan sikap manja yang dibuat-buat. Denny masih belum menjawabnya karena dia muak melihat tingkah Kira dan ingin rasanya dia berkata dingin agar Kira segera menjauh tanpa harus mengatakan kata-kata kasar yang tidak sopan. Kira terus saja memancing kemarahan Denny sampai akhirnya Denny kehilangan kesabaran. Maafkan saya, sebaiknya Anda segera pulang. Anda tidak diterima di sini. Anda tidak akan bisa masuk ke perusahaan ini lagi, kata Denny muak. Tapi kami sudah dijanjikan oleh Tuan Brata, dan kami menuntutnya, katanya kembali. Kalau begitu kalian tuntut saja kepadanya, perusahaan ini tidak ada sangkut pautnya lagi dengan kalian semuanya. Sekarang juga kalian pergi dari sini, kata Denny kembali. Tidak bisa, Tuan Anda tidak berhak mengusir kami, karena Anda juga pekerja sama seperti Tuan Brata. Maka panggilkan pemilik perusahaan ini, kata Kira lagi tanpa rasa malu. Siapa kamu, sehingga pemilik perusahaan harus menghadapimu,
Katanya lagi. Cepat panggilkan kalau tidak kalian akan menyesal. Ancamnya lagi.